Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, peristiwa Isra Mi'raj adalah mukjizat yang luar biasa, seringkali melampaui batas nalar kita sebagai manusia. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak dan merenungi kalimat pembukanya? Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Ayat yang agung ini, yang menjadi acuan utama peristiwa Isra Mi'raj, ternyata menyimpan begitu banyak rahasia. Dalam kajian ringkasan kitab Durratun Nasihin kita kali ini, kita akan membedah 3 rahasia tersembunyi dari surat Al-Isra, ayat pertama. Makna dahsyat di balik kata subhana, isyarat waktu perjalanan yang sangat singkat, dan perdebatan menarik tentang makna sebenarnya dari Masjidil Haram. Mari kita mulai perjalanan spiritual ini bersama. Kata kunci pertama yang akan kita bongkar adalah subhana. Mungkin kita sering mengartikannya sekadar maha suci, namun maknanya jauh lebih dalam dari itu. Tasbih atau ucapan subhana adalah bentuk pensucian Allah dari 2 hal yang sangat penting. Pertama, kita mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan. Mustahil bagi Allah memiliki sifat kurang. Misalnya, pendengaran kita terbatas, tapi pendengaran Allah maha meliputi tanpa batas. Penglihatan kita butuh cahaya, tapi penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala menembus segalanya. Kedua, kita mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kesamaan atau kemiripan dengan makhluknya, baik dalam zat, sifat, maupun perbuatannya. Semua sifat yang kita lihat pada makhluk di alam semesta ini, seperti butuh tempat, butuh waktu, atau memiliki bentuk, Allah maha suci dari semua itu. Jadi, ketika kita mengucapkan subhanallah, kita sedang mengikrarkan kesempurnaan mutlak milik Allah. Lantas, mengapa Allah memilih kata subhana untuk mengawali ayat tentang Isra Mi'raj? Ini adalah kunci untuk memahami keseluruhan peristiwa. Perjalanan dari Makkah ke Palestina, lalu naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu kurang dari semalam, adalah sesuatu yang mustahil menurut akal manusia biasa. Maka dari itu, Allah mengawali ayat ini dengan subhana, seolah-olah untuk menolak semua keraguan dan sangkaan mustahil dari manusia. Allah seakan berkata, "Wahai manusia, kalian menganggap ini mustahil? Ingat, aku maha suci dari segala ketidakmampuan yang kalian bayangkan. Bagiku, tidak ada yang mustahil." Kata ini adalah penegasan bahwa peristiwa agung ini terjadi murni karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kemampuan manusia. Sahabat setia channel Kang Herman yang dirahmati Allah, mari kita bedah kalimat berikutnya, Allazi asra bi'abdihi. Kata asro, yang artinya memperjalankan di waktu malam, menunjukkan bahwa perjalanan ini bukanlah atas kehendak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Beliau tidak berjalan, tetapi diperjalankan. Dialah Allah yang mengisrakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu perhatikan kata lailan, yang berarti pada suatu malam. Dalam tata bahasa Arab, penggunaan kata lailan yang berbentuk nakirah atau indefinite ini adalah sebuah isyarat yang sangat indah. Ini menunjukkan bahwa peristiwa Isra tidak memakan waktu semalam suntuk, melainkan hanya terjadi di sebagian kecil dari malam. Waktunya sangat singkat. Seandainya Al-Quran menggunakan kata al-lail dengan alif lam, yang berarti definite, maka itu akan menunjukkan perjalanan memakan waktu 1 malam penuh. Inilah salah satu bukti keindahan dan mukjizat bahasa Al-Quran yang luar biasa presisi. Selanjutnya, kita sampai pada titik awal perjalanan, Minal Masjidil Haram. Kanjeng Nabi memulai perjalanan dari Masjidil Haram. Namun, para ulama ahli tafsir memiliki 2 pendapat utama tentang apa yang dimaksud dengan Masjidil Haram di sini. Pendapat pertama, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah bangunan Ka'bah dan area sekitarnya, yaitu Masjidil Haram yang kita kenal sekarang. Pendapat ini adalah makna yang paling harfiah. Namun, ada pendapat kedua yang dianggap lebih kuat oleh sebagian ulama. Pendapat ini menyatakan bahwa yang dimaksud Masjidil Haram adalah seluruh wilayah tanah haram Mekkah. Alasannya, seluruh tanah haram itu mulia
dan disebut sebagai masjid atau tempat bersujud. Selain itu, seluruh tanah haram berada di lingkungan Masjidil Haram. Tujuan dari penafsiran ini adalah untuk menegaskan bahwa baik titik awal keberangkatan maupun titik kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keduanya berada di dalam tanah haram yang suci dan mulia. Peristiwa agung ini terjadi sekitar 1 tahun sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, di masa-masa penuh ujian. Mengenai kondisi Nabi saat itu, mayoritas ulama meyakini bahwa beliau diisrokan dalam keadaan terjaga, dengan ruh dan jasadnya secara bersamaan. Inilah yang membuatnya menjadi mukjizat yang besar. Ketika keesokan harinya Nabi menceritakan pengalaman ini kepada kaum Quraisy, mereka tentu saja kaget, tidak percaya, bahkan mengolok-olok. Mereka segera berlari dan mengadu kepada sahabat terdekat Nabi, Sayyidina Abu Bakar. Mereka berharap Abu Bakar juga akan meragukan Nabi. Namun, apa jawaban beliau? Dengan penuh ketegasan dan keyakinan, Abu Bakar berkata, "Jika benar Muhammad yang mengatakannya, maka itu pasti benar." Keyakinan tanpa ragu inilah yang membuat beliau mendapatkan gelar As-Siddiq, yaitu orang yang sangat membenarkan. Lalu, apa sebenarnya tujuan utama Allah memperjalankan Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj ini? Jawabannya ada di akhir ayat, "Linuriyahu min ayatina", yang artinya, untuk kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Jadi, tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan secara langsung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam betapa dahsyatnya kekuasaan Allah. Sebagai contoh, memperjalankan Nabi menempuh jarak yang normalnya butuh waktu 1 bulan, hanya dalam sepersekian malam. Ini adalah bukti nyata yang tak terbantahkan bahwa tidak ada satupun yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini menjadi peneguh hati Nabi dan pelajaran bagi kita semua. Saudaraku, setelah kita bersama-sama memahami tafsir mendalam dari surat Al-Isra ayat pertama ini, semoga keyakinan kita terhadap peristiwa Isra Mi'raj menjadi semakin kokoh dan mantap. Ingatlah sahabat, keyakinan kita pada peristiwa ini bukanlah karena ia terdengar logis bagi akal kita, tetapi karena ia adalah firman langsung dari Allah yang Maha Kuasa dan disampaikan oleh lisan mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya ingin mendengar dari para sahabat. Tulis di kolom komentar, poin mana dari pembahasan kita kali ini yang paling membuka wawasan sahabat semua. Jangan lupa untuk like dan bagikan video ini agar manfaatnya tersebar luas. Dan tentu saja, jangan lupa simak juga kajian lengkap kitab Durratun Nasihin bersama Kang Herman dalam bahasa Sunda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.